Nggak lucu jadi menangis depan TV. Oke, kalau untuk Ibu, Ibu melihat Rano kecil, cengeng begitu ya Ibu ya. Terus kemudian tadi banyak main film. Terus sekarang bisa dibilang menjadi seorang pejabat yang lumayan tinggi Ibu ya. Pernah nggak Ibu membayangkan seorang Rano kecil sekarang besar menjadi seperti ini? Sebagai seorang ibu memang ya saya cuma ingin anak-anak saya itu bahagia. Keinginan untuk anak bisa mencapai itu ya seorang ibu pasti ada ya. Cuman waktu Rano untuk meminta izin untuk menjadi itu, saya cuma bilang sama Rano, ingat Ran, kamu menjabat ini untuk menolong rakyat. Mama nggak mau apa-apa. Hidup tuh tidak lama. Yang dibawa cuma amal dan ibadah kita, itu aja. Saya nggak mau macam-macam, nggak mau yang kejadian yang begini-begini, nggak mau. Mudah-mudahan anak saya bisa menjadi seorang pejabat yang lurus, yang tidak macam-macam, itu aja. Setelah ayah tidak ada, Bang Rano merasa ada titipan untuk mendidik adik-adik nggak? Kalau saya boleh subjektif melihat, sepertinya Bang Rano cukup sayang kepada dua adik abang gitu. Apalagi Mbak Suti kan dikasih cukup banyak pekerjaan gitu. Apakah itu salah satu bentuk rasa sayang dari seorang kakak, misalnya merasa bertanggung jawab untuk mendidik adik misalnya? Saya masih punya kakak Mbak, namanya Ruby. Dia juga orang film juga. Dan selain Suti dengan Nurli, saya masih punya adik namanya Santi. Rasa sayang saya ini dan rasa sayang kita semua sebetulnya saya wujudkan dalam sebuah bangunan. Saya bangun sebuah studio untuk membuktikan kepada almarhum ayah bahwa pilihan dia benar sebagai seorang seniman. Cuman mungkin waktu itu belum bisa seperti itu. Saya ingin mendengar suaranya Mas Nurli. Mas Nurli, adik bungsu gitu, melihat Bang Rano ini dia kakak yang bertanggung jawab kah, atau kakak yang galak kah, atau apa gitu? Bang Nurli terlibat pekerjaan juga dalam Sidul dia seorang juga? kameramen. Oke. Ya, buat saya Mas Rano ini guru, karena banyak ilmu yang saya dapatkan, ya khususnya di film. Ilmu Dari film awal dan ilmu jadi apa kehidupan. dulu Mas Nurli? Saya awalnya tukang tarik kabel. Adik loh, Ya, harus kayak gitu. harus kayak gitu ya? Dari awal. Tukang tarik kabel, saya kamera boy. Pernah saya ingat sampai sekarang ucapannya, alat saya lebih baik rusak terpakai daripada rusak tidak dipakai. Di situ motivasi saya untuk belajar, karena kebetulan di kantor ada alat. Di situ saya oprek alat. Dari tarik kabel, Tarik kabel. terus kemudian jadi Ya, apa? keinginan dia kan mau jadi kameramen. Saya bilang kamu harus tahu lampu. Hmm. Kamu tahu lampu ini besar, apa bisa kamu angkat? Bisa. Nggak mungkin ngangkat sebesar ini. Bisa kamu angkat, ada caranya. Ya maaf, mungkin kita orang film tahu HMI kayak apa. HMI 6 kilo kayak apa. Kamu harus bisa angkat itu bagaimana. Oh nggak mungkin, ternyata ada teknik. Nah tekniknya kamu belajar. Pelan-pelan dia jadi asisten kamera. Belajar fokus, ngangkat-ngangkat kamera, pasang ini, pasang. Baru dia bisa jadi kameramen. Itulah pembelajaran yang saya bilang, saya pun dulu mengalami seperti itu dan kamu harus tahu. Jangan mentang-mentang adik terus mau langsung jadi posisi sesuatu gitu Makanya ya? saya bilang, nah ini kamera saya. Saya lebih senang kamera saya rusak karena kamu belajar daripada berjamur, kamu tidak pernah pakai. Nah itulah filosofi yang saya selalu berikan untuk memotivasi. Supaya nggak ada ketakutan gitu. Pasti kita sebagai manusia, sebagai anak muda, pasti akan berbuat salah, tapi mari kita belajar dari kesalahan. Itulah filosofi yang selalu saya sampaikan kepada adik saya tercinta ini. Bang Nurli, awal-awal ketika suruh gulung kabel gitu, sebel nggak sih lihat kakak? Atau justru menghargai seorang kakak yang seperti ini? Kalau dibandingkan dengan kakak-kakak yang lain, ada beda-bedanya nggak? Ciri khas Rano Karno sebagai kakak apa? Ya, utamanya saya senang. Karena dengan ngobrol saya dengan ibu, dengan bapak, dulu kehidupan bagaimana sebelum saya lahir. Ya, memang hidup itu dari awal lebih baik dari bawah. Oke. Jadi pada saat kita di atas, kita bisa menjaga, terpanangin. Daripada kita hidup langsung ke atas,
Pada saat kita jatuh kita tidak siap. Itu buat pelajaran buat saya. Mbak ini kalau boleh saya tambahin. Nurli ini lahir pada saat yang lebih enak daripada kita. Antara Suti ke Nurli jaraknya 7 tahun. Dia nggak sempat makan sepiring berlima, itu kerugian dia. Sekarang dia udah makan sendiri. Artinya itulah kita coba memotretkan kita dulu seperti ini loh. Kalau sekarang Bang Nurli makan 5 piring sendiri ya. Udah punya piring sendiri sekarang. Kami kembali sesaat lagi.